asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Islam merupakan agama yang paling diminati di seluruh penjuru dunia. Mengapa tidak? Karena Islam mengajarkan bagaimana arti hidup yang sesungguhnya. Persentase pertumbuhan Islam yang tinggi dapat kita lihat dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pertumbuhan yang sangat pesat di kalangan non-muslim untuk menjadi mu'alaf. Di antara banyaknya pertumbuhan mu'alaf, salah satunya bisa kita lihat dari etnis Tionghoa yang banyak memutuskan memeluk agama Islam. Dari banyaknya faktor penyebab masyarakat Tionghoa maupun keturunan China lainnya menjadi mu'alaf, pernikahan adalah penyebab paling banyak. Namun ada juga dengan belajar sendiri melalui Google atau media sosial lainnya, tetapi itu relatif sedikit. Sekalipun telah menjadi mu'alaf, mereka tidak ada yang berubah dalam hubungan sosial di antara sesama Tionghoa. Pada dasarnya mereka saling menghormati satu sama lain atas pilihan masing-masing. Itulah kunci yang tetap dipegang oleh setiap masing-masing individu mereka. Banyak Muslim Tionghoa yang tetap merayakan Imlek. Mereka kumpul dengan keluarga sambil makan bersama, karena bagi orang Tionghoa Imlek adalah sebuah tradisi leluhur. Kami ikut Imlekan enggak masalah, cuma ada aturan enggak boleh makan makanan yang terkandung babi. Ya, enggak kami makan, tapi kami sebagai saudara tetap akan merayakannya sebagai bentuk kebersamaan dengan keluarga sekalipun sudah berbeda keyakinan, kata salah seorang mu'alaf dari etnis Tionghoa. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, tepatnya di daerah Karanganyar, Jakarta Pusat. Di sana banyak sekali terdapat keturunan Tionghoa. Mereka bukan hanya memiliki bangunan ruko yang unik karena berarsitektur Tionghoa, namun juga terdapat sebuah masjid yang juga ditujukan sebagai tempat pembauran antar etnis dan agama. Masjid Lauze berada di kawasan pecinan, yang mayoritas dihuni oleh warga asli keturunan Tionghoa yang beragama non-muslim. Tujuannya ingin menyampaikan informasi Islam, utamanya kepada saudara kita dari kalangan Tionghoa. Jadi dipilihlah lingkungannya di pecinan ini, ujar pengurus masjid bernama Yusman. Dengan demikian, diharapkan Masjid Lauze dapat memudahkan warga Tionghoa yang ingin mengetahui tentang Islam, menggali lebih dalam soal Islam, atau membantu bagi yang sudah berniat memeluk agama Islam. Selain itu, tujuan lainnya didirikan Masjid Lauze adalah untuk menuntaskan masalah pembauran, khususnya antara warga pribumi dan non-pribumi. Sehingga, tokoh-tokoh ormas Islam pendiri Yayasan Karim Oi membangun Masjid Lauze dengan tujuan menjembatani perbedaan, agar masyarakat bisa saling membaur antara satu sama lain. Sejak berdirinya masjid ini pada tahun 1997, sudah ada sekitar 2.000 lebih warga etnis Tionghoa yang telah menjadi mu'alaf di Masjid Lauze. Alhamdulillah sejak kami berdiri itu, mulai tahun 1997, ada sekitar 2.000-an orang yang bersyahadat, tutur Yusman. Pertumbuhan mu'alaf yang bersyahadat di Masjid Lauze setiap tahun mengalami peningkatan, dengan jumlahnya yang cukup lumayan. Kalau dibikin rata-rata setiap minggunya bisa 2-3 orang yang bersyahadat di sini, itu sebagian besar dari kalangan Tionghoa, persentase sekitar 90% imbuhnya. Sesuai dengan tujuan utama pendirian yayasan dan masjid, yaitu untuk dakwah kepada masyarakat keturunan Tionghoa dan menjembatani perbedaan, masjid ini pun erat dengan nuansa China, bisa dilihat dari warna arsitektur dan interior dalam bangunan yaitu merah, kuning, dan hijau. Selain itu, ada aksesoris lampion yang menggantung dan tidak ada kubah seperti masjid pada umumnya. Yusman mengatakan, warna masjid agak mirip dengan wihara. Tujuannya agar terdapat kedekatan sehingga para mu'alaf China tidak merasa canggung. Terdapat juga beberapa kaligrafi dan potongan ayat bertuliskan huruf Arab, dan tulisan Mandarin berjajar rapi di dinding masjid. Tak hanya bangunan, pemilihan nama Lauze juga memiliki alasan kedekatan terhadap warga China mu'alaf.
Selain karena nama jalan di daerah tersebut, biasanya masjid pakai bahasa Arab, tapi kita pakai nama Mandarin, sehingga kami juga tampilnya dengan suasana di China sana, agar mereka enggak merasa canggung dan familiar, terang Yusman. Bahkan ia bercerita, beberapa tahun lalu Masjid Lauze sempat mengadakan acara untuk bernostalgia Hari Raya Imlek bagi para mualaf China. Acara nostalgia Imlek ini memiliki nuansa Islami. Hal-hal berupa ritual keagamaan memang sudah tidak dilakukan, namun tradisi budaya tertentu tetap diadakan, misalnya makan mie dan lontong. Orang Tionghoa yang tadinya merayakan Imlek, terus begitu masuk Islam kan ada hal-hal yang enggak boleh dilakukan, tetapi ada juga yang boleh dilakukan. Yang ritual keagamaan udah enggak boleh, tapi yang sifatnya tradisi kan masih boleh karena enggak masalah, misalnya makan mie dan lontong, kata dia. Saat itu hari Minggu dan kebetulan mereka sedang berkumpul. Akhirnya diadakan juga acara seperti lomba ceramah, lomba hafalan surah pendek, dan lomba pakaian busana muslim dengan tema nostalgia Imlek. Menurutnya hal ini menjadi salah satu tantangan bagi para mualaf, untuk tetap tampil elegan dengan keimanannya, namun tidak menyinggung keluarga atau lingkungan yang masih berbeda keyakinan. Jadi awalnya beberapa di antara mereka pernah ada yang ditentang keluarga, ditolak dari tempat kerja, tapi seiring waktu ini kami semakin mendekatkan sehingga beberapa tahun terakhir, masuk Islam banyak yang sudah diantar oleh keluarga, ujarnya, sehingga tujuan besarnya didirikan Masjid Lauze, bisa menjadi jembatan untuk para mualaf dan lingkungannya, untuk saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing.